kepada Allah. Walakinan naqsafika wal hijaba minka, akan tetapi kekurangan itu ada padamu dan hijab itu daripadamu. Kata Imam Ibn Athaillah, kalau Allah bukakan hijab, enggak nunggu Lailatul Qadar. Tiap hari pohon-pohon itu bertasbih kepada Allah. Pohon kelapa doang yang beda. Semua pohon subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, semua pohon. Pohon yang ditebang karena berhenti bertasbih. Tapi ada satu pohon yang tidak baca subhanallah, yaitu pohon kelapa. Yang dia baca adalah Allahumma salli ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang dibaca oleh pohon kelapa. Maka karena kelapa membaca salawat mulu sama Nabi, apanya aja manfaat. Buahnya manfaat, santannya manfaat, batoknya sama teman kita dari Madura buat bikin sate lumayan arangnya itu, sabuknya buat nyuci, sapunya buat nyapu, baloknya buat geluguk rumah, apanya aja manfaat. Daunnya apalagi besok 15 Ramadan, itu daun kelapa tuh jadi ketupat, apanya aja manfaat. Gara-gara apa? Gara-gara pohon kelapa yang dibaca sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Itu goyang-goyangnya pohon kelapa salawat, tidak bertasbih. Selain kelapa subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Maka kelapa di mana aja hidup, mau di gunung hidup, mau di laut asin hidup. Kenapa? Salawat. Orang yang baca salawat mau dalam keadaan pandemi hidup, pandemi hilang, pandemi hidup juga gitu. Enggak takut, enggak, bukan ini terlalu ekstrim, enggak, emang salawat. Dalam keadaan apa aja dikasih tenang, itulah salawat. Pohon kelapa itu hebat. Kalau Allah bukakan hijab, kita bisa dengar tasbihnya daripada pohon-pohon, salawatnya dari kelapa. Cuman masalahnya kita ini jauh dari Allah, kurang dengar. Orang pengajian aja samping masjid nggak dengar, tapi kalau dangdutan mah 2 kilo dengar. Begitu, biar kata jauh nyampe, nyampe. Itu begitu. Kalaulah Allah bukakan hijab sama kita, kita bakal terkagum-kagum sama tasbihnya. Pepohonan itu. Cumanlah walakinan naqsafika, Anda masih kurang. Wal hijaba minka, ada hijab besar yang menutupi Anda. Itulah yang menyebabkan tak dengar itu. Ma aksara ihtirazaka ala badanik, ma aksara, alangkah seringnya akan penjagaanmu atas badanmu. Ente sering banget ngopinin badan, pakai sabun yang wangi, sabun yang bagus, sampo yang mahal. Kalau untuk badan siap, pakai baju yang mahal-mahal, siap buat badan, makanan restoran yang mahal, bintang 5 sampai bintang 7. Wa ma arkhasa dinaka alaika, alangkah sembrononya, rendahnya akan agamamu atasmu. Kalau udah urusan badan aja luar biasa, tapi urusan ibadah aja sembrono. Siapa Anda ini? Begitu. Lau qila laka inna hadha ta'ama masmum, jikalau dikatakan bagimu sesungguhnya ini makanannya itu beracun, lam tanakta minhu, niscaya mencegah oleh kamu, enggan oleh kamu daripada memakan. Sumalau halafalaka bitolaki annahu laisa bimasmumin latawaqqafta anhu, kemudian andai bersumpah ia bagimu dengan tolak bahwasanya itu makanan tidak beracun,
niscaya terhenti oleh kamu daripada makanan. Bal law ghasaltal wi'a alladhi huwa bihi miraran lanafarat nafsuka minhu. Bahkan andai kau mencuci akan wadah yang dia racun ada di wadah berkali-kali, niscaya lari oleh nafsumu dari wadah itu. Falima la takun kadzalika fi dinik. Maka mengapa tidak ada oleh kau seperti itu pada agamamu? Kau badan dicuci, kau badan dibersihkan tiap hari. Kenapa agamamu kau enggak cuci dengan taubat? Kenapa jiwamu kau enggak cuci dengan taubat? Bila ada yang ngomong ini makanan mengandung racun, dokter bilang ini daging kambing darah tinggi, ini daging sapi sop iga kolesterol, ini emping asam urat. Timbang dibilang begitu, kau pantang, kau pantang. Bahkan andai ada yang bilang ini makanan beracun, kau sudah enggak mau makan. Lalu ada orang sumpah, demi Allah ini makanan enggak ada racun, kalau ada racun bini saya talak 1. Masih engkau mikir-mikir karena katanya ada racun. Bahkan wadah yang bekas makanan tadi yang dikata ada racunnya, kau cuci berkali-kali, masih juga ogah pakai wadah itu. Kenapa pada masalah agama nyantai-nyantai aja? Tidak kau cuci dirimu, tidak kau bersihkan dirimu daripada maksiat. Kenapa badan doang yang kau molekkan, imanmu tidak kau molekkan? Apakah lebih tinggi badan dibanding jiwa? Bukankah badan yang kita kasih makan yang enak-enak bakal jadi makanan belatung di alam kubur? Musibah besar. Urusan dunia luar biasa kita, tapi urusan akhirat begitu remeh di mata kita. Untuk urusan dunia banyak pantang, tapi ketika Nabi menyampaikan jangan ngerjain ini beracun masuk neraka, jangan mengambil ini beracun masuk neraka, jangan gibah ini masuk neraka, jangan namimah, jangan menfitnah ini neraka, racun. Tapi kenapa kita kerjain yang kayak begitu? Padahal tinggian badankah dibanding jiwa? Bukankah Nabi udah bilang ini beracun masuk neraka, ngerjain ini masuk neraka, ngerjain ini masuk neraka, ini zina masuk neraka? Kenapa kita masih main ke bar? Kenapa kita ke labing? Kenapa kita main ke tempat-tempat dugem? Emang lebih tinggian badan apa dibanding jiwa? Sampai kita lebih memuliakan badan daripada jiwa. Lebih berhargaan mana? Jangan kau anggap rendah agama. Agama itu tinggi, jiwa itu harus kau muliakan. Jangan badan doang yang dikasih makan, jiwa juga kudu dikasih makan. Buat badan aja makan ambil 3 kali, masa buat jiwa kita nggak makan-makan? Begitu, nanti kelaparan. Pohon yang tidak disirami jadi layu, jiwa yang tidak disirami dengan siraman ruhani daripada kalam-kalam sufi, maka akan jadi layu. Lebih tinggian mana antara badan dan jiwa? Alangkah meruginya orang yang lebih perhatian pada casing, kurang perhatian pada esensi dan isi. Bukankah yang mahal adalah isinya, bukan bungkusnya? Maka yang mahal itu adalah iman, dan itu harus kita mandikan, kita harus jaga, dan harus mahal nilainya. Wa kam lillahi alaika min ayatin aksara min ummik. Berapa banyak bagi Allah atas engkau daripada nikmat-nikmat yang lebih banyak ketimbang daripada ibumu. Allah lebih sayang kepada kita dibanding kita punya ibu. Innaha idza akhadatka wa anta shaghir. Sesungguhnya ibumu apabila mengambil oleh ibu akan kamu